Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zura Hidayati, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2020. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas kuliah, tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik kelas B. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari belajar ilmu administrasi negara. Di antaranya kita bisa mengetahui bagaimana proses pelayanan publik dibuat dan dijalankan. Kita bisa tahu bagaimana cara untuk menciptakan suatu pemerintah yang baik dan good governance. Dan yang paling penting dalam belajar ilmu administrasi negara adalah untuk menyiapkan administrator yang profesional untuk melayani masyarakat dengan baik. Peran administrator sangat penting bagi kelancaran penyelenggaraan negara. Karena itu, apabila administratornya profesional, jujur, dan bersih, maka bukan tidak mungkin negara kita akan menjadi negara yang maju. Karena tidak akan ada lagi korupsi. Selama ini kita sering melihat banyak sekali pejabat-pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Korupsi ini yang dapat menyebabkan negara kita tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga, semisal Malaysia dan Singapura. Sejak lahir hingga sekarang, ilmu administrasi melewati 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap survival, dari 1886 sampai dengan 1930. Pada tahap ini dimulai peletakan dasar-dasar administrasi oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol pada tahun 1886, sering disebut sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itu geraknya manajemen atau administrasi ilmiah dimulai oleh Frederick Wilson Taylor di Amerika Serikat yang dijuluki oleh Bapak Ilmu Manajemen, dan kemudian diikuti oleh Henry Fayol di Prancis yang dijuluki pula Bapak Ilmu Administrasi. Dalam masa ini, para sarjana mulai memperjuangkan supaya pengetahuan administrasi sebagai ilmu yang mandiri atau sebagai salah satu tertib ilmu atau disiplin. Demikian juga dalam masa inilah para ahli dan sarjana mengkhususkan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen. Yang kedua yaitu tahap konsolidasi dan penyempurnaan dari 1930 sampai 1945. Pada tahap ini terjadi penyempurnaan teori-teori sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Dalam jangka waktu ini pula gelar-gelar kesarjanaan dalam ilmu administrasi negara dan niaga mulai banyak diberikan oleh lembaga-lembaga pendidikan tertinggi. Yang ketiga yaitu tahap human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Setelah teori-teori disempurnakan, maka fokusnya berubah pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan pada semua tingkat organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam suasana yang intim dan harmonis. Dalam masa ini, para sarjana administrasi mulai mempertahankan segi manusiawi dan menyelidiki segala hubungan dari semua orang dalam kegiatan kerjasama. Pada masa ini pula ditulis hampir semua buku mengenai hubungan antara manusia dalam kegiatan kerjasama mereka. Yang keempat, tahap behavioralisme pada tahun 1959 sampai dengan sekarang. Pada tahun ini, fokus perhatiannya bukan hanya pada manusianya, tetapi juga maju kepada tindakan dan perilaku orang-orang dalam kehidupan berorganisasi. Diselidiki pula cara-cara yang dapat ditempuh untuk lebih meningkatnya kegiatan-kegiatan yang membuat organisasi menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga administrasi menyatukan kepada manusia
manusia itu sendiri. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Hubungan ilmu administrasi publik dengan ilmu ekonomi. Hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi negara itu terjadi dalam penyusunan anggaran belanja suatu negara di Indonesia. Disebut dengan APBN atau Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara. Administrasi negara berperan sebagai pengambil kebijakan dalam rancangan dan persatuan APBN. Begitu pula sebaliknya, ilmu ekonomi menentukan